Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Saputra. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial gimana cara membuat sebuah toolpad dari sebuah relief yang saya buat sebelumnya. Ini adalah sebuah contoh relief yang saya buat sebelumnya. Cara membuatnya bagi teman-teman yang belum melihatnya, bisa kalian lihat video yang saya upload sebelumnya, cara membuat sebuah relief bergelombang. Oke, kali ini saya akan memberitahu cara gimana membuat sebuah toolpadnya supaya bisa terbaca di sebuah mesin CNC. Oke, di sini yang pertama saya akan memberitahu cara membuat toolpad dengan sebuah software Arkham itu sendiri. Dan yang kedua, saya akan mempraktekkan atau memberitahu cara membuat toolpad dengan menggunakan sebuah software Aspire Patrick. Oke, kita mulai saja langsung caranya. Untuk membuat sebuah toolpad dengan menggunakan sebuah Arkham itu sangat mudah. Setelah model terbentuk seperti ini, kita di sini klik tombol toolpad atau file, menu toolpad di sini. Di sini kita akan langsung, sebagai contoh saya akan langsung finishing saja. Di sini ketinggiannya ini mempunyai ketinggian 16,98 atau 17 sebenarnya, atau bisa kita atur lagi. Sebagai contoh sini saya bikin 15, terapkan. Kemudian di sini materialnya atau jenis kayunya, ketebalan kayu di sini bisa untuk amannya itu tadi kan 15, ini bisa 17. Kita isi terserah kalian berapa. Sebagai contoh tadi ini 15, kita bikin 17 juga tidak apa. Seperti ini. Dan kelebihannya itu kita taruh di atas supaya ini nanti kita kemakan bitnya seperti ini. Reliefnya kita taruh di bawah. Oke. Sini kita pilih toolpad baru. Pilih bagian mesin relief. Setelah seperti ini, kalian tinggal masukkan saja, ini saya langsung finishing saja, masukkan bitnya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan balas 3 mili. Di sini kita edit terserah kalian, ukurannya ini sudah standar seperti ini. Dan untuk kecepatan spidol bisa kalian atur. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, dan fit rate-nya ini sebagai contoh saja seperti ini. Kemudian kita pilih, ini adalah bentuk dia bekerjanya mulai dari mana. Di sini sudah biarkan saja, tidak masalah. Kita biarkan saja. Karena di sini saya langsung finishing, di routing ini saya kosongkan, tidak saya isi. Di sini tertera ketebalan kayu atau materi
material adalah 17. Kemudian di sini kita langsung saja calculate. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Di sini kita bisa melihat hasil simulasinya. Toolpad di sini simulasi hasilnya. Di sini bisa kita lihat hasilnya langsung atau kita lakukan simulasi pelan-pelan. Sini saya lakukan simulasi pelan-pelan sebagai contoh. Kalau kalian ingin simulasi langsung lebih cepat hasilnya, di sini klik saja yang first. Ini yang cepat, langsung dia menunjukkan hasilnya. Tapi karena ini saya akan menampilkan pelan-pelan, di sini saya pilihkan yang control bar seperti ini. Kemudian apply. Dia akan jalan seperti ini teman-teman. Dari bawah ke atas. Kita percepat. Oke, begini dulu. Ini adalah contoh kita menggunakan 3 mili. Kita langsung saja pakai simulasi cepat, karena pakai simulasi lambat itu tidak selesai-selesai. Untuk simulasinya kita lihat saja simulasinya yang lebih cepat. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Cukup lumayan bagus. Setelah seperti ini, Toolpad bisa kita langsung simpan. Sini. Ini. Di sini kita simpan. Dan di sini kasih nama. Ini lokasi penyimpanan di mana. Dan ini kasih nama sebuah Toolpadnya atau decodernya. Di sini kemudian pilih decoder, terserah kalian. Mesinnya. Ini kita bisa pilih decoder tab seperti ini. Atau mesin CNC kalian apa. Kalau Max3 bisa kita menggunakan itu tadi. Decoder tab. Oke. Setelah seperti ini kita save saja, sudah dia tersimpan. Oke, langkah kedua di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan dengan menggunakan sebuah aspirvatric. Oke, gimana caranya langsung? Caranya, yang pertama kita harus merubah file ini. Karena di aspirvatric yang versi 9.0 ini dia tidak bisa membaca file dari ArcCam. Kita merubahnya menjadi sebuah file STL. Gimana cara merubahnya file STL? Di sini kita klik saja create wrinkle mesh seperti ini. Di sini pilih, kita tidak usah kita rubah, pilih yang atas open mesh, kemudian kita create saja.
Kalau di Aspirometric yang sebelumnya juga tidak bisa, karena ini pakai RCam yang versi terbaru 2018. Kalau RCam yang sebelum-sebelumnya dia bisa baca. Oke, setelah selesai, di sini kita save. Di sini kita pilih STL formatnya, teman-teman. Dari STL, di sini kemudian kita kasih nama gelombang, ibaratnya gelombang model. Kita save. Oke, langkah selanjutnya kita buka Aspirometric. Kemudian di sini kita pilih model baru, ukuran. Karena tadi ukuran filenya itu adalah kalau nggak salah 400 kali 1000, di sini 1000 kali 1000 tidak masalah, ini cuma lembar kerjanya aja, lembar kerjanya ini. Kemudian kita oke. Setelah di sini kita pilih model, pilih import. Setelah di sini kita cari filenya tadi, teman-teman, gelombang model ini, kemudian kita open. Oke, setelah seperti ini, di sini kita posisikan di tengah-tengah, kita center. Oke. Kemudian kita oke. Setelah seperti ini, kita langsung saja buat toolpadnya, teman-teman. Di sini saya akan juga langsung pakai finishing seperti ini. Tadi ketebalannya kurang lebih ini 15 kalau nggak salah. Jadi ini kita bikin ibaratnya 20 seperti ini. Kita set. Oh, di sini ketebalan modelnya adalah 13, teman-teman. Kita bisa atur ketinggian model di sini. Di sini kita atur. Sebagai contoh di sini kita bikin 15. Oke. Close. Kemudian di sini toolpadnya kita ketebalan material kita bikin 20. Di sini 15, jadi otomatis ke atas 5. Ini modelnya kita taruh tengah-tengah atau terserah kalian, dari atas ke bawah berapa jaraknya. Tergantung kerataan material. Kalau menurut kalian rata, lebih sedikit nggak masalah. Tapi kalau materialnya terlalu nggak rata, bisa kalian bawahkan modelnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita oke. Di sini pengukiran kita membuat toolpad itu dari seluruh lembar kerja ini. Kalau seluruh lembar kerja ini ukurannya 1000 kali 1000. Di sini karena saya akan mengukir bagian reliefnya saja, kita pilih yang material surface ini. Kemudian kita oke. Setelah di sini kalian bisa memilih yang untuk yang reliefnya saja, pilih yang boundary ini, teman-teman. Kalau ini keseluruhan, kalau ini kita buat vektor dahulu. Ini kita pilih yang lebih cepat.
Ini saya cuma bagian reliefnya saja. Kemudian di sini pilih calculate. Oke, setelah seperti ini kita bisa lihat simulasinya teman-teman. Kita jalankan, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Speed bisa kita kurangi, kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi teman-teman seperti ini. Speed bisa kita naikkan sedikit. Kita percepat. Oke, begitu saja teman-teman. Setelah di sini kita selesai, di sini bisa kita langsung toolpad-nya bisa kita simpan. Di sini kita bisa simpan toolpad-nya teman-teman. Ya. Đó nè. Kan. Kita tutup dulu bagian ini. Bagian di sini kita menyimpannya di sini teman-teman. Save toolpad di sini. Ini adalah balnas 3 mili. Di sini kita prosesornya kita pilih terserah kalian. Di kode mmtab ini bisa kita gunakan. Kemudian di sini kita simpan, save, terserah diletakkan di komputer di mana. Oke. Begitu saja teman-teman tutorial dari saya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang belum subscribe dan yang sudah subscribe. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Đó nè. Ôi.